Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, First Immortal of the Sword Chapter 771. Raja, orang tua buta itu gemetar dengan tangan dan kakinya, wajahnya penuh kebingungan. Namun, ketika dia menyadari bahwa dia adalah satu-satunya orang di ruangan itu, orang tua buta itu merasa kesal. Orang-orang ini terlalu tidak autentik, mengapa mereka tidak mengatakan bahwa lelaki tua berwajah lembut itu adalah seorang kaisar? Tentu saja, lelaki tua buta itu tidak berani menyalahkan Su Yi karena tidak mengingatkan dirinya sendiri. Su Yi pertama-tama menghibur lelaki tua buta itu dan berkata, itu hanya seorang kaisar yang berjalan di dunia dengan teknik avatar, bukan dewanya, jangan gugup. Orang tua buta itu memarahi, saya hanya tidak menyangka, bukan karena saya takut. Su Yi tersenyum, dan kemudian menjawab pertanyaan dari 9 pendeta korban, dengan mengatakan, memang benar dia adalah kaisar, tetapi saya tidak memiliki keluhan dan permusuhan dengannya, mengapa saya harus khawatir menyinggung perasaannya. 9 pengorbanan. Jika Su Yi cuek dan tidak takut, tidak apa-apa. Namun, Su Yi bukanlah orang seperti itu. Sebaliknya, dia bisa melihat melalui identitas dan asal Cui Jingyan tidak hanya dari sepotong liontin giok. Bahkan, dari liontin giok, Anda bisa menyimpulkan pikiran dan niat hakim. Bagaimana mungkin karakter seperti itu bodoh? Terlebih lagi, Su Yi juga mengatakan bahwa dia telah melihat bahwa lelaki tua berjubah itu adalah seorang kaisar. Tetapi dalam keadaan seperti ini, Su Yi sama sekali tidak peduli, dan dia berani peduli dengan gelar kaisar di wajahnya, yang terlalu bertele-tele dan tidak bisa dimengerti. Tuan Muda Su, Anda adalah yang paling berani dan paling sombong di antara anak muda yang pernah saya lihat sejak kecil. Cui Jingyan hanya bisa menghela nafas. Ini sombong. Su Yi tidak bisa menahan kegembiraannya. Ketika saya memiliki kesempatan untuk bertemu leluhur Anda di masa depan, tanyakan padanya apakah tindakan saya hari ini layak untuk kata arogansi. Su Yi minum segelas anggur sendirian, dan berkata dengan santai, jika kamu terlalu banyak bicara, kamu tidak boleh percaya. Ketika kamu melihat leluhurmu di masa depan, tanyakan padanya secara pribadi. Pada saat ini, hati Jiu Jiu tergerak, dan dia tiba-tiba berkata, rekan Taois Su, karena Anda dapat melihat melalui liontin giok yang mengadili Tuan Ming Zun secara sekilas, dan mengenali identitas Jingyan, apakah Anda pernah melihat orang itu sekarang? Asal-usulnya dari senior. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tidak bisa tidak menutup telinga mereka. Misteri Su Yi, orang-orang kuat di Balai Mengpo telah melihatnya sebelumnya, dan mereka tidak berani memperlakukannya sebagai orang biasa. Dan inilah yang membuat mereka penasaran. Pihak lain tidak mau memberitahu, jadi lebih baik jika kamu tidak bertanya. Su Yi berpikir sejenak dan berkata, juga, ada beberapa sebab dan akibat yang tidak dapat diprediksi pada tuan dan murid. Menurut pendapat saya, lebih baik Anda menghormatinya, jika tidak, tidak pasti. Akan ada kemalangan. Semua orang terkejut. Mendengarkan kata-kata Su Yi, dia dengan jelas melihat asal mula pasangan master dan magang, dan juga melihat bahwa pihak lain dibebani dengan sebab dan akibat. Dan begitu sebab dan akibat seperti itu terkontaminasi, itu bahkan dapat membawa bencana bagi keturunan mereka seperti Istana Mengpo. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa sebab dan akibat dari pasangan master dan magang ini biasa saja. Su Yi enggan membicarakan masalah ini, dan berkata, mereka tidak mengambil Istana Mengpo milikmu. Mintalah token dari tetua ketiga datang, dan juga telah menghubungi tokoh-tokoh besar di Istana Mengpo Anda. Setelah kembali ke dunia bawah, Anda dapat bertanya kepada tokoh-tokoh besar di sekte Anda. Su Yi tercengang. Setelah perjamuan selesai, 9 pendeta mengatur tempat tinggal untuk Su Yi dan lelaki tua buta itu. Tinggal menunggu esok pagi, aku akan berangkat dari benua hijau ini. Malam itu gelap. 9 pengorbanan, Su Ye dan Cui Jingyan berkumpul dan melakukan percakapan rahasia. Apakah itu Su Yi, atau pasangan master dan magang, asal-usul mereka sangat aneh. Setelah kembali ke akhirat, lebih baik kita berpisah dari mereka sesegera mungkin. 9 pengorbanan transmisi suara. Bahkan jika kedap suara, dia tidak terlalu lega, dan menyuruh Su Ye dan Cui Jingyan untuk juga menggunakan transmisi suara untuk berbicara. Cui Jingyan berkata dengan acuh tak acuh, itu adalah sekte yang berjanji untuk mengundang tuan dan muridnya, dan itu tidak ada hubungannya dengan kita. Adapun Su Yi, karena dia dapat dihargai oleh leluhur kita, dia jelas bukan penjahat. Su Ye merenungkan, 9 pengorbanan, tujuan kedatangan kita ke benua Changqing adalah untuk memenangkan benih Changqing, dan sekarang, kesempatan ini terletak pada Su Yi. Saya sangat khawatir, jika orang tua di sekte belajar tentang ini, saya khawatir mereka akan memiliki beberapa ide. Mata pendeta ke-9 menyipit, dan ekspresi mereka tidak pasti. Dia berasal dari Istana Mengpo, jadi dia tahu dengan sangat jelas seberapa banyak orang tua di sekte tersebut sangat ingin mendapatkan benih biru hijau.
Dan, tidak ada cara untuk menyembunyikan berita. Kali ini, orang kuat yang datang ke benua Changqing dari Istana Mengpo tidak hanya mereka bertiga, tetapi juga lebih dari 10 orang lainnya. Tak pelak, seseorang akan melaporkan fakta bahwa Su Yi memiliki benih biru Asure. Terlebih lagi, ketika sekte menanyakan hal ini, siapa yang berani menyembunyikannya? Bahkan hal yang lebih buruk bisa terjadi. Setelah hening lama, pendeta ke-9 itu menarik napas dalam-dalam, menatap Cui Jingyan, dan berkata, Jingyan, kamu mungkin perlu memberitahu orang tua di sekte dengan jelas tentang masalah ini. Cobalah yang terbaik untuk meyakinkan mereka agar tidak berurusan dengan Su Yi. Di Aula Mengpo, status pengorbanannya tinggi, tetapi di atas pengorbanan, ada juga Tuan Aula dan utusan untuk menyeberangi sungai. Tapi Cui Jingyan berbeda. Meskipun ibunya tidak lagi bertugas di Balai Mengpo, dia dulunya adalah utusan penyeberangan sungai di Balai Mengpo, dan pengaruhnya masih ada. Ayahnya adalah patriark klan Cui, dan kakeknya adalah hakim seluruh dunia bawah. Wajar baginya untuk membujuk para lelaki tua di Mengpo Hall. Cui Jingyan mengedipkan matanya yang indah dan berkata sambil tersenyum, bukankah tidak apa-apa membiarkan orang-orang tua itu membersihkan Su Yi dan menekan kesombongannya? 9 pengorbanan berkata dengan tatapan serius, Jingyan, ini bukan masalah menekan arogansi, tetapi jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, kemungkinan besar akan menyebabkan konflik berdarah. Jangan lupa, Chang Qingzi jenis ini kesempatan begitu besar sehingga cukup untuk membuat kaisar didambakan. Tapi kamu juga tahu, Su Yi ini memiliki asal-usul yang aneh dan sama sekali tidak sebanding dengan kultivator spiritual lainnya. Bahkan leluhurmu sangat mementingkan dia. Kata-kata itu membuat Cui Jingyan menyadari keseriusan masalahnya. Dia berpikir sejenak, lalu dengan serius setuju, saya akan mencoba yang terbaik, tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa orang-orang tua itu akan mendengarkan saya. 9 pengorbanan menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, selama kamu mencoba yang terbaik. Sueye, yang duduk di satu sisi, ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya menahan diri. Hal semacam ini, bahkan 9 pengorbanan tidak dapat dicampur, di mana dia bisa menjadi pelindung hukum. Malam yang sama, di aula, lelaki tua berjubah tou duduk di tanah. Dia tampak serius dan fokus, memegang cangkang kura-kura seputih salju seolah sedang mengamati sesuatu. Anak laki-laki berjubah putih sedang berbaring di sofa empuk tidak jauh dari sana, memandangi kaki Erlang, dan berkata, Tuan, Su Yi memang sangat kuat, dengan kata lain, dia berada di tingkat spiritual dunia bawah, dan juga milik generasi top-notch. Hanya saja temperamennya terlalu sombong, dan dia terlihat sombong dan sombong. Jika dia berani bertindak seperti ini ketika dia tiba di dunia bawah, dia takut dia akan mengalami jungkir balik yang besar. Mendengar ini, lelaki tua berjubah tou menggelengkan kepalanya dan berkata, Wang Ting, menurutmu dia sombong, tapi di mataku, itu adalah semacam kepercayaan diri dan tak terkalahkan yang hanya bisa dikembangkan sedikit demi sedikit setelahnya, ribuan percobaan. Tingkah laku, belum lagi, Su Yi ini, tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Saat berbicara, lelaki tua berjubah tou itu meletakkan cangkang kura-kura seputih salju di tangannya, matanya berkilat, dan berkata, aku yakin di perjamuan tadi, Su Yi mungkin telah melihat asal-usul kita. Tuannya adalah seorang kaisar. Selain itu, tidak sebanding dengan kaisar umum. Biksu spiritual mana yang berani berbicara tidak hormat setelah menyadari hal ini? Pria tua berjubah tou tersenyum dan berkata dengan suara lembut, jangan gugup, kami tidak memiliki keluhan dengannya, bahkan jika dia melihat asal-usul kami, itu bukan apa-apa. Setelah jeda, dia mengerutkan kening, satu-satunya hal yang membuat saya bingung adalah bahwa Su Yi, tampaknya tidak hanya melihat asal-usul kami, tetapi bahkan memahami apa yang kami lakukan. Anak laki-laki berjubah putih menarik napas dan bergumam, Tuan, Anda terlalu memikirkan Su Yi. Dia adalah seorang biksu spiritual di benua Changqing, bagaimana mungkin dia hanya mengandalkan penglihatan, untuk melihat melalui ini? Tidak mungkin, ini harus menjadi tidak mungkin. Dia terus menggelengkan kepalanya. Mustahil. Pria tua berjubah tou itu terlihat agak aneh, tetapi jika tidak, mengapa dia ada di pesta dan berharap kita sukses? Anak laki-laki berjubah putih membeku ketika mendengar ini. Baru pada saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa alasan mengapa guru bertanya kepada Su Yi apa yang dia katakan di jamuan makan adalah karena dia telah berspekulasi bahwa Su Yi berkata, ini bukan hanya sapaan sopan, tetapi sebuah makna. Kalau begitu, tidak apa-apa. Salah satu alasan penting kenapa aku membuat kesimpulan seperti itu adalah, mata lelaki tua berjubah tou itu tiba-tiba menjadi dalam dan tenang, dan dia berkata dengan lembut, orang buta tua itu. My Novel, First Immortal of the Sword Bab 772. Buta tua, bocah berjubah putih itu tertegun sejenak, lalu berpikir, memang, di dunia bawah dari zaman kuno hingga sekarang, keturunan lentera hantu dari sarkofagus tidak pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun, kecuali lelaki tua buta itu. Tapi menyebut pemuda seperti Su Yi sebagai dewasa, dan berbicara serta bersikap hormat, ini benar-benar tidak normal. Pria tua berjubah tou berkata,
kamu hanya setengah benar. Apakah kamu masih ingat bagaimana 5 penguburan? Penguasa peti mati darah, lentera hantu yang mengambil garis sarkofagus, jatuh ratusan tahun yang lalu. Anak laki-laki berjubah putih itu terkejut, dan berkata, menurut rumor, tuan dari peti mati darah meninggal di tangan seorang kaisar yang kuat dari hutan belantara besar, tetapi siapa yang membunuh 5 penguburan, sejauh ini tidak ada yang tahu. Pria tua berjubah tahu itu memiliki pandangan yang halus, dan berkata, siapa yang membunuh 5 penguburan dan mengapa mereka mati? Memang ada pendapat yang berbeda, tetapi sejauh yang saya tahu, orang yang membunuh peti mati darah seharusnya adalah Suan Junjian. Magang tertua tuan, dan sekarang penguasa, Liga Suanjun, yang telah mengguncang hutan belantara besar. Bima, Barma, nama ini sepertinya memiliki kekuatan sihir yang mengejutkan, membuat tubuh bocah berjubah putih itu menggigil dan pikirannya terguncang, benar-benar terkejut dengan kebenaran ini. Jika berita ini bocor, pasti akan menyebabkan gempa besar di dunia bawah. Anak laki-laki berjubah putih itu bergumam. Bima, seorang kaisar perang legendaris yang terkenal sejak dulu. Di Netherworld, nama Bima dikenal oleh semua kekuatan besar di dunia. Karena tuannya adalah guru pedang Suanjun. Dalam keadaan seperti ini, jika kekuatan besar di Belanda mengetahui bahwa penguasa peti mati darah mati di tangan Bama, dapat dibayangkan betapa besar keributan yang akan ditimbulkan. Mereka yang seharusnya mengetahui berita ini sudah mengetahuinya, dan mereka yang seharusnya tidak tahu, saya khawatir mereka tidak akan mengetahuinya dalam kehidupan ini. Pria tua berjubah tahu menghela nafas. Tuan, apa hubungannya berita ini dengan Sui? Anak laki-laki berjubah putih bertanya, apakah itu Master Pedang Bima atau Suanjun? Mereka terlalu jauh darinya, dan tidak ada bedanya dengan mendengarkan mitos dan legenda ilusi. Pria tua berjubah tahu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, sebab dan akibat dari kejadian ini bisa sedikit rumit, dan itu semua adalah peristiwa lama. Sampai sekarang, mereka yang dapat mengingat hal-hal ini di dunia bawah, aku khawatir hanya ada orang-orang tua itu. Kalau begitu aku akan mendengarkan dengan sabar. Anak laki-laki berjubah putih itu tampak seperti sedang mendengarkan. Pria tua berjubah tahu itu merenung sejenak, dan berkata, orang-orang tua di negeri bawah semua tahu itu sejak lama. Nah, sekitar 30.000 tahun yang lalu, Master Pedang Suanjun pernah mengambil garis sarkofagus dengan lampu hantu. Pendiri sekte, hantu tua membawa peti mati, memainkan taruhan yang tidak diketahui. Dalam taruhan ini, hantu tua pembawa peti mati kehilangan 6 peti mati pemakaman dunia, tetapi mendapatkan persahabatan dari Master Pedang Suanjun. Bima adalah murid tertua dari Master Pedang Suanjun, tetapi tak lama setelah Master Pedang Suanjun meninggal, dia tiba-tiba masuk ke dunia bawah dan membunuh murid langsung dari hantu tua yang membawa peti mati, Master Peti Mati Darah 5 Pemakaman, yang secara alami abnormal. Bagaimanapun, tuan mereka masing-masing adalah teman dekat di jalan. Anak laki-laki berjubah putih mendengar ini dan mengerutkan kening, ini benar-benar aneh, mungkinkah? Bima curiga bahwa kematian tuannya guru pedang Suanjun ada hubungannya dengan lampu hantu yang mengambil sarkofagus. Pria tua berjubah tahu mengangguk dan berkata, memang ada kemungkinan seperti itu, tetapi ada kemungkinan lain. Matanya memancarkan warna yang aneh. Di Belanda, sangat sedikit orang yang tahu bahwa ketika Master Pedang Suanjun memasuki dunia bawah, dia sedang mencari rahasia, samsara, yang ada dalam legenda. Dan di dunia bawah, satu-satunya yang paling mungkin mengetahui petunjuk, rahasia reinkarnasi, hanyalah segelintir orang tua, di antaranya adalah hantu tua pembawa peti mati. 500 tahun yang lalu, Master Pedang Suanjun meninggal dunia secara tiba-tiba, yang menyebabkan kejutan di dunia, meskipun ada desas-desus bahwa Master Pedang Suanjun sedang mencari jalan yang lebih tinggi, dan sedang berkultivasi. Ada masalah dengan lingkungan dan sayangnya dia mati. Tapi di Belanda, ada desas-desus yang sama bahwa Master Pedang Suanjun sangat mungkin dia memasuki siklus reinkarnasi 500 tahun yang lalu dan bereinkarnasi dan dibangun kembali. Berbicara tentang ini, lelaki tua berjubah tahu itu terlihat semakin aneh, dan suaranya memiliki jejak fluktuasi emosi yang tak terkatakan, yang tampaknya menakutkan dan penuh kerinduan. Itu sebabnya aku pergi mencari penguasa peti mati darah. Pria tua berjubah tahu mengangguk dan berkata, ini adalah kemungkinan lain yang saya katakan. Ekspresi bocah berjubah putih itu berubah, dan dia berkata, tapi, mengapa Bim membunuh penguasa peti mati darah? Pria tua berjubah tahu menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk berspekulasi. Setelah jeda, dia berkata, keluhan dan rumor ini semuanya adalah hal lama dari masa lalu. Jika Anda ingin mendapatkan jawaban yang jelas, saya khawatir hanya orang buta tua yang akan tahu. Anak laki-laki berjubah putih itu kemudian mengerti mengapa tuannya langsung bertanya bagaimana tuan dari peti mati darah itu mati setelah mengenali identitas lelaki tua buta itu malam ini. Ternyata ada rahasia yang luar biasa. Siapapun pasti akan berpikir tentang bagaimana membalaskan dendam tuannya. Tanpa diduga, dia muncul di benua Changqing ini, dan dia juga mengikuti seorang pemuda bernama Suyi, memanggilnya, dewasa, seolah-olah dia memperlakukannya sebagai senior, tidakkah menurutmu ini terlalu tidak biasa?
Wajah bocah berjubah putih itu tiba-tiba berubah, seolah-olah dia menyadari sesuatu, dia kehilangan suaranya, nama Master Pedang Xuanjun adalah Su. Lalu Su Yi juga bermarga Su, dan Master Pedang Xuanjun pergi ke dunia bawah untuk menjelajahi rahasia reinkarnasi. Tuan, mungkinkah Su Yi adalah? Sebelum dia selesai berbicara, lelaki tua berjubah tahu menggelengkan kepalanya dan menyela, seharusnya tidak mungkin. Bocah berjubah putih itu tertegun, tidak mungkin. Pria tua berjubah tahu menghela nafas, saya juga sangat bingung, karena Master Pedang Ruo Xuanjun benar-benar bereinkarnasi 500 tahun yang lalu, dan sekarang, dia seharusnya berusia 500 tahun. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Su Yi ini bukanlah reinkarnasi dari Master Pedang Xuanjun. Mendengar ini, bocah berjubah putih itu menghela nafas lega dan berkata, untungnya, itu tidak benar, kalau tidak, pasti menakutkan. Kebenaran seperti itu memang terlalu luar biasa. Jika tersebar, saya khawatir tidak ada yang akan mempercayainya. Lagi pula, yang terlibat bukan hanya apakah Sword Master Xuanjun bereinkarnasi, tetapi juga rahasia reinkarnasi yang hanya ada dalam legenda. Siapa yang akan percaya bahwa rumor yang hampir tidak ada ini akan benar-benar menjadi kenyataan? Siapa yang akan percaya bahwa seorang remaja di benua Changqing akan terkait dengan Master Pedang Xuanjun yang mistis dan rahasia reinkarnasi? Jubah. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, ini tidak ada hubungannya dengan kita, dan tidak perlu memikirkannya. Bocah berjubah putih itu berkata dengan keyakinan yang dalam, Tuan berkata dengan sangat baik, tidak peduli berapa banyak rahasia yang dia miliki tentang Su Yi, toh itu tidak ada hubungannya dengan kita. Pria tua berjubah tahu menghela nafas pelan, salah, dia telah melihat asal-usul kita, dan sepertinya menyadari apa yang kita lakukan, kita tidak bisa acuh tak acuh. Pria muda berjubah putih itu berkata dengan tertegun, lalu, apa yang akan dilakukan oleh Master Plan? Lelaki tua berjubah tahu itu berpikir sejenak, lalu mengambil keputusan, saat kita bertemu besok, aku akan berbicara dengannya lagi. Malam yang sama, Tuan, ada satu hal yang ingin saya minta bantuan Anda. Pria buta tua itu berbisik. Mengatakan, Su Yi sudah duduk di kursi rotannya, berencana untuk tidur. Datanglah ke masalah. Su Yi tersenyum dan berkata, menurutku itu bukan hal yang buruk. Orang buta tua itu tinggal sebentar. Saya melihat Su Yi dan berkata pada dirinya sendiri, gurumu dibunuh oleh Vimalakirti pada penguburan kelima. Meskipun ratusan tahun telah berlalu, tampaknya tidak ada yang memperhatikan masalah ini. Jika orang mengetahui bahwa keturunanmu dari lampu hantu yang mengambil sarkofagus telah muncul, mungkin, seseorang akan datang ke pintu atas inisiatif mereka sendiri. Ketika saatnya tiba, mari kita lihat apa asal dan identitas orang yang datang ke sini, dan apa yang akan mereka lakukan, dan mungkin kita bisa menggali banyak hal. Orang tua buta itu tiba-tiba datang, tidak diragukan lagi, Su Yi melakukan ini untuk menggunakan dirinya sebagai umpan untuk memancing. Ini mirip dengan jajimen Ming Zun membiarkan Liontin Giok Cui Jingyan sebagai umpan, sehingga Su Yi dapat mengidentifikasinya. Tiba-tiba lelaki tua buta itu berkata dengan gugup, tapi kalau kamu menarik Bima, itu akan rusak. Alasan mengapa dia melarikan diri dari dunia bawah saat itu adalah untuk menghindari ancaman dari Vima. Melihat mata Su Yi yang dalam, dia berkata dengan lembut, jika dia benar-benar berani datang ke Netherworld, aku akan menjaganya sendiri. Dengan cara ini bisa dianggap sebagai balas dendam untuk tuanmu. Suaranya datar, tanpa perubahan suasana hati. Tapi kata-kata ini membuat lelaki tua buta itu merinding. Apakah keberadaan Vima, tidak hanya di alam liar Kyushu, tetapi juga di tanah bawah, itu juga dikenal dunia, dan cukup kuat untuk membuat kaisar biasa menundukkan kepala dan melayani sebagai menteri. Tapi Su Yi tampaknya sama sekali tidak mengambil hati Bima. Kata-kata biasa tampaknya membersihkan bukan kaisar perang legendaris yang mengintimidasi Kyushu yang liar, tetapi karakter kecil yang tidak berharga. Bagaimana ini bisa membuat lelaki tua buta itu tidak panik? Setelah beberapa saat, lelaki tua buta itu berkata dengan emosi, kadang-kadang, saya curiga Anda adalah ahli pedang Xuanjun yang pernah memenangkan patriark dari faksi saya dalam perjudian. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, itu berarti lelaki tua buta itu tidak mengira bahwa Su Yi di depannya adalah ahli pedang Xuanjun. Su Yi tidak bisa menahan tawa, menyesap kendi, dan berkata, mungkin, aku. Orang tua buta itu tertegun sejenak, dan kemudian ekspresinya menjadi langka dan khusyuk, dan dia berbisik, Tuan Su, setelah tiba di negeri bawah, Anda tidak boleh membuat lelucon seperti itu, jika tidak, saya khawatir akan ada jadilah pembunuhan, malapetaka. Su Yi. My Novel. First Immortal of the Sword Chapter 773. Sikap lelaki tua buta itu sangat serius. Tapi dia tampak khawatir temperamen arogan Su Yi tidak akan mendengarkan, jadi dia tidak bisa membantu tetapi dengan sabar menjelaskan. Kamu tidak tahu bahwa meskipun Master Pedang Xuanjun telah meninggal selama bertahun-tahun, prestisenya masih ada. Beberapa orang tua dengan kekuatan besar di dunia bawah memiliki persahabatan yang tak terkalahkan dengan Master Pedang Xuanjun. Jika kamu tidak menghormati Sword Master Xuanjun dengan kata-katamu,
kemungkinan besar kamu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Dia tulus, dari lubuk hatinya, dan mengatakan kepadanya dengan sungguh-sungguh, bahkan jika tuanku masih hidup, jika aku mendengarmu mengatakan ini, aku pasti akan marah, karena dia yang paling menghormati Suan Yuan. Pedang Master Jun juga paling muak dengan orang lain yang mengomentari Sword Master Suan Jun semaunya. Bibir Suyi berkedut tanpa terasa, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Orang buta tua ini benar-benar buta. Oke, istirahat. Suyi terlalu malas untuk mengatakan apapun, menutup matanya, dan segera tertidur lelap. Orang tua buta itu ingin bertanya tentang asal-usul tuan dan murid itu, tetapi dia tetap menahan diri. Dia dengan ringan berjalan ke sudut aula dalam kegelapan, duduk bersila, linglung. Besok, dia akan kembali ke dunia bawah, tapi dia tidak tahu tahun dan bulan berapa dia bisa membalaskan dendam tuannya. Bahmada itu kuat, memikirkannya saja membuat orang merasa putus asa dan tidak berdaya. Tidak peduli apa, dengan Tuan Su, setidaknya masih ada harapan. Pria tua buta itu bergumam di dalam hatinya. Sebelumnya, Sui sama sekali tidak memandang Bama, mengatakan bahwa jika Bama berani datang ke dunia bawah, dia akan mengambilnya dengan tangannya sendiri. Tidak peduli apakah Sui dapat melakukannya atau tidak, hanya kata-kata ini yang akan membuat orang tua buta itu sangat terhibur. Pagi selanjutnya, langit di tanah keabadian masih redup seperti senja. Di depan kamp Balai Mengpo, 9 pengorbanan, Cui Jingyan dan orang kuat lainnya dari Balai Mengpo telah berkumpul dan mendirikan altar Tao. Suyi, lelaki tua buta, lelaki tua berjubah Tao, dan lelaki muda berjubah putih semuanya menunggu di satu sisi. Tentu saja, Suyi sedang duduk di kursi rotan menunggu. Teman Su, pria tua berjubah Tao itu tersenyum dan menyapa. Apapun, Su Yi bertanya. Pria tua berjubah Tao berkata sambil tersenyum, tidak ada yang perlu dibicarakan, saya hanya ingin mengobrol dengan sesama penganut Tao sebelum meninggalkan benua Changqing ini. Su Yi mendengus dan berkata, bicaralah. Reaksi dingin ini, bocah berjubah putih itu mengerutkan kening tidak jauh. Pria tua berjubah Tao tidak peduli dan berkata sambil tersenyum, selama ini, murid-murid saya dan saya melakukan perjalanan ke seluruh benua Changqing, tetapi kami menemukan beberapa hal aneh. Su Yi tidak berbicara dengannya, hanya duduk malas, minum sendiri. Dia tahu bahwa lelaki tua berjubah Tao pasti akan melanjutkan. Benar saja, saat berikutnya saya melihat lelaki tua berjubah Tao berkata perlahan, di antara mereka, yang paling mengejutkan saya adalah desa kecil terpencil di kerajaan Daliang. Desa, orang buta tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Seorang raja dikejutkan oleh sebuah desa kecil, yang tidak diragukan lagi berarti desa kecil ini jelas tidak sederhana. Bagus, ini tontonan di bumi. Namun, sebuah desa kecil dapat mengumpulkan keberuntungan, yang tidak diragukan lagi luar biasa. Mungkinkah ada misteri besar yang tersembunyi di desa ini? Orang tua buta itu bertanya lagi. Pria tua berjubah Tao mengangguk dan berkata, murid saya dan saya pergi ke desa secara pribadi, dan kami menemukan bahwa halaman di mana sepasang saudara dan saudari bergantung satu sama lain tinggal, di atas ambang pintu rumah utama, di sana adalah lukisan kaligrafi yang bisa disebut ajaib. Berbicara tentang ini, apakah itu orang tua buta atau orang kuat istana Mengpo, mereka telah dibuat penasaran, menunjukkan warna mendengarkan. Su Yi tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, maksudmu desa Kaosi. Sebelum pria tua berjubah Tao dapat berbicara, muridnya, pria muda berjubah putih, berkata dengan takjub, kamu juga tahu desa kecil itu. Tidak heran kalau begitu. Su Yi berkata pada dirinya sendiri. Dia ingat saudara dan saudari Cao Ping dan Cao An yang dia temui di sisi Gunung Fuxian, dan juga ingat surat yang dia tinggalkan untuk dua saudara dan saudari ketika dia pergi. Melihat ini, lelaki tua berjubah Tao itu membangkitkan rasa ingin tahu dan mau tidak mau berkata, apakah Anda tahu asal-usul kaligrafi itu, rekan Daoisu? Semua orang memandang Su Yi tanpa sadar. Su Yi tersenyum dan bertanya, jika saya mengatakan bahwa kata itu ditinggalkan oleh saya, apakah Anda akan mempercayainya? Pria tua berjubah Tao tertegun sejenak. Anak laki-laki berjubah putih semakin tertawa, tidak ada yang akan percaya. Pria tua buta itu segera mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu melihatnya? Anak laki-laki berjubah putih dengan cepat berkata, kata itu melibatkan warisan dari dekrit tertinggi, yang merupakan rahasia dari gerbang pertama hutan belantara besar, dan penggunaan dekrit ini membutuhkan seorang kaisar. Keluar saja. Pernyataan itu mengejutkan semua orang yang hadir, dan mereka akhirnya mengerti mengapa sebuah desa kecil menarik perhatian para kaisar seperti lelaki tua berjubah Tao itu. Gerbang pertama dari hutan belantara besar. Para pembudidaya benua Changqing mungkin tidak tahu, tetapi siapa yang hadir, siapa yang tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan ini. Dan rahasia gerbang pertama hutan belantara besar telah muncul di sebuah desa kecil di benua Changqing. Ini tidak diragukan lagi terlalu luar biasa. Demikian pula, kata-kata anak laki-laki berjubah putih juga membuktikan bahwa kata-kata itu tidak dapat ditinggalkan oleh Su Yi. Bagaimanapun,
Sui hanya berada di tingkat spiritual, dan untuk menulis karakter itu, dia tidak hanya harus memiliki kultivasi kaisar, tetapi dia juga harus datang dari gerbang pertama hutan belantara besar. Memikirkan hal ini, Cui Jingyan sedikit mengangkat bibirnya yang kemerahan, dan menggoda, Tuan Muda Su, sepertinya kulit sapi yang Anda banggakan telah tertusuk. Sui tersenyum tanpa menjelaskan. Itu sebabnya dia bertanya kepada lelaki tua itu, apakah kamu percaya? Beberapa kebenaran sering dianggap sebagai kebohongan yang tidak masuk akal karena persepsi mereka yang berbeda. Jika Anda mencoba menjelaskannya secara paksa, itu hanya akan menimbulkan lebih banyak kesalahpahaman. Tentu saja, selain Cui Jingyan, tidak ada yang berani mengolok-olok Sui, dan hanya menganggap ucapan Sui sebagai lelucon. Segera, semua orang terganggu. Hanya lelaki tua berjubah Tao, dia ragu-ragu. Dia menyadari ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak tahu harus bertanya kemana. Altar teleportasi telah berhasil disiapkan. Selanjutnya, kita hanya perlu menunggu sekte menerimanya. Tak jauh dari sana, terdengar suara 9 kurban. Saya melihat altar Tao hitam dengan jarak 3 kaki, berdiri di depan 9 pendeta korban. Altar Tao berbentuk segi 8 dan ditutupi dengan berbagai pola Tao terlarang. Melihat ini, semangat semua orang terangkat. Pria tua berjubah Tao tidak dapat menahannya lagi, dan mengirimkan transmisi suara ke Sui, rekan Taois. Saya akan segera pergi ke Nether, saya memiliki permintaan yang kejam, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya atau tidak. Sui melirik lelaki tua berjubah Tao itu, dan sepertinya melihat kekhawatiran pihak lain, dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membocorkan apapun tentangmu. Dia tidak bisa tenang, karena ucapan Sui benar-benar menegaskan kesimpulan di dalam hatinya. Sui memang telah melihat identitas master dan magang mereka dan apa yang sudah mereka lakukan. Untuk sesaat, lelaki tua berjubah Tao tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah kaligrafi yang bertuliskan, damai adalah berkah, di desa Kaosi benar-benar ditinggalkan oleh Sui. Saat ini, Sui sepertinya menyadarinya, dan memandang ke langit. Ini dia bergumam pada dirinya sendiri. Ledakan, hampir pada saat yang sama, raungan gemuruh yang tumpul tiba-tiba datang dari Cakrawala. Di depan 9 pendeta pengorbanan, di altar Tao hitam dengan jarak 3 kaki, pola-pola Tao terlarang yang padat dan cerah tercermin, terjalin dalam kehampaan, dan terus-menerus menggeliat. Semuanya, penghalang batas ke Belanda akan segera dibuka, harap bersiap. 9 pendeta berbicara dengan suara yang dalam. Terlihat dengan mata telanjang, arai terlarang pola Dao yang awalnya menggeliat tiba-tiba meledak menjadi kerusuhan luar angkasa yang mengerikan, dan kemudian membangun pintu masuk seperti pusaran. Secara bertahap, pintu masuk ini benar-benar stabil. Semuanya, tolong. Ke-9 pendeta itu memandang Sui, lelaki tua berjubah Tao dan yang lainnya. Tunggu. Setelah Sui bangkit dari kursi rotan, dia tiba-tiba mengeluarkan jimat giok. Saat dia berlari di jalan, jimat giok tiba-tiba bersinar, dan bintang perak seperti riak muncul. Terlihat dengan mata telanjang, dari altar teleportasi, gumpalan fluktuasi spasial yang aneh menyembur ke dalam jimat batu giok di tangan Sui seperti ikan yang sedang berenang. Ke-9 pendeta korban segera menjadi gugup dan berkata, rekan Taois, siapa kamu? Sui berkata dengan santai, buatlah tanda simpul ruang, sehingga ketika Anda kembali ke benua Changqing di masa depan, Anda tidak akan dapat menemukan jalannya. 9 pengorbanan, Cui Jingyan dan yang lainnya tidak bisa menahan keterkejutan, mereka hanya merasa kepala mereka tidak cukup. Tanda simpul ruang angkasa hanya bisa diukir oleh Kaisar. Mereka tanpa sadar menatap lelaki tua berjubah Tao itu. Pria tua berjubah Tao tersenyum dan berkata, rekan Daoisu menggunakan simbol rahasia ruang angkasa sebagai referensi dan meminjam kekuatan susunan teleportasi terlarang. Metode ini dapat dianggap sebagai ciptaan yang cerdas. Semua orang tercengang. Hanya lelaki tua berjubah Tao yang memiliki mata rumit. Juga, rahasia luar angkasa adalah harta yang luar biasa, dari mana Sui mendapatkannya. Semua ini membuat lelaki tua berjubah Tao itu semakin sadar akan misteri Sui, dan dia tidak lagi berani memperlakukannya sebagai biksu spiritual di dalam hatinya. Ayo pergi. Segera, Sui menyingkirkan jimat giok itu dan berjalan menuju platform teleportasi. Yang lain masuk. Ketika saya kembali, saya mungkin telah melangkah ke jalan yang mendalam, dan akan sedikit sulit untuk datang ke benua Changqing ini. Sui berpikir sendiri. Ledakan, langit bergetar dan rune mengalir. Dengan raungan, sosok Sui dan yang lainnya menghilang begitu saja. Kemudian, altar teleportasi jarak 3 zang tampaknya telah kehabisan kekuatannya, retak tanpa suara, dan berubah menjadi debu. Dunia kembali ke ketenangan sebelumnya. Hari ini adalah tanggal 25 Mei. Di dunia indah benua Changqing, Sui, yang seperti mitos di dunia, berangkat ke dunia bawah. My Novel, First Immortal of the Sword Chapter 774. Dunia bawah. Ada gunung suci bernama, Naihe, dikelilingi oleh air sungai yang terlupakan di kaki gunung, dan dikenal sebagai salah satu dari 36 dunia bawah.
Disinilah, Aula Mengpo, kekuatan tertinggi di dunia bawah, bercokol. Pada saat ini, di sebuah dojo besar di tengah gunung Naihesensan, suara gemuruh seperti guntur, dan gelombang terlarang yang menyilaukan melonjak ke langit. Gu Zongsun, imam besar Balai Mengpo, memimpin sekelompok tokoh pengorbanan dan menunggu dengan tenang di depan altar transmisi di tengah dojo. Gaya abadi Gu Zongsun, dengan rambut putih, dan sosok tinggi dan kurus, dia mencapai alam Kaisar Dao 3.800 tahun yang lalu, dan sekarang dia memiliki basis kultivasi yang lengkap di tahap awal alam Xuanzao. Ada 18 pendeta di Balai Mengpo. Di antara mereka, hanya 3 pendeta yang melangkah ke alam kekaisaran. Lembah Imam Besar Zongsun adalah salah satu dari 3 imam kerajaan. Posisinya tinggi dan otoritasnya cukup berat untuk sejajar dengan Tuan Aula. Seiring waktu berlalu, deru altar teleportasi berangsur-angsur mereda, dan saat cahaya berkedip, sosok-sosok muncul satu demi satu dari udara tipis. Su Yi dan yang lainnya kembali dengan orang-orang kuat di Balai Mengpo, seperti Jiu Zai dan Cui Jingyan. Gu Zongsun dan yang lainnya langsung menyapa mereka dengan senyuman. Pengorbanan He Jiu dan yang lainnya saling menyapa sebentar, Gu Zongsun dan tokoh besar lainnya semua memandang Su Yi, lelaki tua buta, lelaki tua berjubah Tao, dan lelaki muda berjubah putih. 9 pengorbanan dengan cepat diperkenalkan. Yang pertama diperkenalkan adalah lelaki tua berjubah Tao dan lelaki muda berjubah putih. Mengetahui bahwa lelaki tua itu adalah teman lama dari tetua Taisang ketiga, Gu Zongsun tersenyum dan menundukkan kepalanya untuk menyambutnya, berkata, Paman Si, lelaki tua itu telah lama menunggu senior. Setelah salam sebentar, Gu Zongsun menginstruksikan sosok pengorbanan untuk pergi bersama lelaki tua berjubah Tao dan lelaki muda berjubah putih, dan pergi mengunjungi tetua ketiga Mahkamah Agung di Aula Mengpo mereka. Sebelum pergi, lelaki tua berjubah Tao tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Su Yi, rekan Taois, Tuan dan muridku selangkah lebih maju. Su Yi sedikit mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Segera, melalui pengenalan 9 pengorbanan, Gu Zongsun dan yang lainnya juga mengetahui asal-usul Su Yi dan lelaki tua buta itu. Meskipun 9 pendeta korban sangat memuji Su Yi ketika mereka memperkenalkan Su Yi, Gu Zongsun dan yang lainnya hanya menunjukkan sedikit keterkejutan dan rasa ingin tahu. Sampai mereka mengetahui asal-usul lelaki tua buta itu, Gu Zongsun dan yang lainnya semuanya tergerak, dan sikap mereka terhadap lelaki tua buta itu jelas jauh lebih khusyuk. Di dunia bawah, tidak ada yang berani mengabaikan lentera hantu untuk mengambil sarkofagus, dan tidak ada yang berani membenci keturunan lentera hantu untuk mengambil sarkofagus. Pendeta tinggi Gu Zongsun mendesak, Sue Ye, kamu akan mengatur tempat untuk 2 orang Tao nanti, dan di malam hari, saya akan mengatur jamuan makan, dan kemudian mengundang kedua orang Tao itu ke jamuan makan, minum. Ya, Sue Ye dengan hormat memimpin. Pada saat ini, seorang wanita berjubah perak sepertinya tidak tahan dan berkata, 9 pengorbanan, apakah kamu pernah membawa kembali benih cangking? Singkatnya, Gu Zongsun dan yang lainnya semua melihat pengorbanan Jiu. Kelopak mata 9 imam kurban berkedut dan dia berkata dengan suara rendah, sejujurnya, ada beberapa liku-liku dan kecelakaan selama perjalanan ini. Kecelakaan. Gu Zongsun dan yang lainnya sedikit mengernyit. Wanita berjubah perak berkata, Tuan Istana dan Tetua Agung Taisang telah berangkat ke Lautan Kepahitan 10 hari yang lalu. Dalam waktu singkat, saya khawatir dia tidak akan bisa untuk kembali sama sekali. Setelah jeda, dia melanjutkan, sekarang, imam besar bertanggung jawab atas urusan sekte. Ke-9 pendeta itu terkejut, Tuan Aula dan apa yang akan dilakukan Tetua Agung di Lautan Kepahitan. Di Aula Mengpo, posisi penatua tertinggi selalu diambil oleh utusan yang menyeberangi sungai. Penatua Taisang adalah orang terkuat dengan kualifikasi tertua di Balai Mengpo. Sekarang, Kepala Aula dan Tetua Agung pergi ke Lautan Kepahitan bersama. Bagaimana mungkin 9 pendeta korban tidak terkejut? Tidak menunggu wanita berjubah perak berbicara, Gu Zongsun melambaikan tangannya dan berkata, kita akan pergi ke Balai Zongmen bersama nanti dan membicarakan hal-hal ini. 9 pengorbanan mengangguk, dan segera, dia memandang Cui Jingyan dan berkata, Jingyan, kamu dan aku akan berkumpul nanti. Cui Jingyan mengerti dan berkata, iya. Selanjutnya, Sue Ye pergi bersama Su Yi dan lelaki tua buta itu. Gu Zongsun dan tokoh pengorbanan lainnya pergi ke Aula Zongmen bersama pengorbanan Jiu dan Cui Jingyan. Naihesensan memiliki 9 puncak. Puncak gunung dihubungkan oleh jembatan giok yang melintasi lautan awan. Tempat menjamu tamu terletak di puncak Kyuxia. Lihat, kalian berdua, ada puncak Feihong, tempat murid sejatiku di Aula Mengpo tinggal. Ada puncak Yunlai, yang merupakan tempat latihan pemujaan orang. Di sebelah puncak Yunlai adalah puncak Jinhe. Dalam perjalanan ke puncak Yuxia bersama Su Yi dan lelaki tua buta itu, Sue Ye berbicara dengan fasih dan memperkenalkan tata letak Naihesensan kepada keduanya. Dibandingkan dengan itu, gunung-gunung terkenal dan tempat-tempat yang diberkati di benua Changqing tidak diragukan lagi jauh lebih rendah. Sue Ye telah mengamati ekspresi Su Yi di sepanjang jalan.
Dia berpikir bahwa ketika dia pertama kali datang ke dunia bawah dan berada di tanah murni seperti gua yang terkenal di dunia seperti Naihe Sensan, Su Yi pasti akan terkejut. Namun siapa sangka adegan-adegan yang cukup membuat keturunan istana Mengpo bangga, sesampainya di Su Yi, tidak ada reaksi sama sekali. Itu membuatnya sedikit bingung. Dan Su Yi, seolah menutup mata, adalah hal biasa, bagaimana mungkin Sue Ye tidak terkejut dengan reaksi seperti itu. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata, "Rekan Daois Su, apa pendapat Anda tentang Gunung Suci Naihe di istana Mengpo saya?" "Benar-benar bagus, ini adalah surga kelas 1. Su Yi menjawab dengan linglung. Dengan jawaban seperti itu, Sue Ye mau tidak mau menyentuh hidungnya, jadi dia tidak bertanya lagi. Orang tua buta di samping sepertinya menyadari semua ini, dan tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Orang seperti apa Tuan Su, bagaimana dia bisa setakut anak laki-laki berbulu yang belum pernah melihat dunia? Wow, dia tampak sangat gugup. Sebelum suara itu jatuh, saya melihat lembah di bawah jembatan batu giok. Di dalam kabut yang dalam, sosok raksasa muncul. Karena kabut, sulit untuk melihat seperti apa raksasa ini, atau bahkan seberapa besar tubuhnya. Tapi seperti yang terlihat, awan dan kabut yang menutupi lembah bergulung seperti bisul, dan segera sepasang mata emas besar seperti danau terlihat. Apa-apaan ini? Pria tua buta itu berteriak, tubuhnya kaku dan ngeri, dan dia merasakan bahaya besar. Tuan, Xuanzi Minghuang, membawa kembali makhluk pembunuh tak tertandingi dari kedalaman lautan kepahitan, dengan kekuatan menakutkan yang sebanding dengan Kaisar Alam Xuanzhao, dan telah menjaganya selama puluhan ribu tahun. Tapi aku tidak tahu kenapa, sepertinya terganggu. Suaranya bergetar dan wajahnya pucat. Orang tua buta itu tersentak, ternyata itu dia. Ketika dia berada di dunia bawah, dia juga mendengar bahwa di Gunung Naihe di Istana Mengpo, ada seorang pembunuh yang sangat menakutkan, sebanding dengan Kaisar, sangat menakutkan. Saya tidak pernah menyangka, saya baru saja tiba di Gunung Suci Naihe kali ini, dan saya menemukannya. Su Yi meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap jembatan giok. Ketika dia melihat sepasang mata emas sebesar danau di kedalaman awan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bingung. Ternyata si kecil ini, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat yang sama, sinar cahaya yang indah menyapu dari 9 puncak, dan orang-orang kuat di Aula Mengpo semuanya terkejut. Apa yang telah terjadi? Bagaimana binatang buas dari abis bisa disiagakan? Apakah seseorang mencoba masuk ke Gua Dewa Sungai yang terlupakan? Jangan panik dan lihat. Wow, raungan binatang yang menghancurkan langit terdengar lagi, bergoyang di antara 9 puncak, dan awan di kehampaan terguncang dan hancur. Banyak biksu di kuil Mengpo sangat tidak nyaman hingga hampir batuk darah. Pria buta tua itu juga gemetar secara fisik dan mental, merasa sangat tidak nyaman, dan hendak pergi bersama Sue Ye. Saya melihat Su Yi melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan panik, ini menyapa saya." Buta tua terperangah. Sue Ye tidak bisa berkata apa. Su Yi mengabaikan reaksi keduanya. Dia melihat sepasang murid emas besar jauh di dalam lembah, dan bisa dengan jelas merasakan kegembiraan di murid emas itu. Untuk sesaat, suara raungan binatang itu menjadi semakin keras, menyebabkan dunia bergetar. Melihat keributan yang begitu besar, Su Yi berpikir sejenak dan berkata, "Anak kecil, jujurlah untuk saat ini, aku akan berbicara denganmu saat kamu bebas. Ingat, siapapun yang bertanya, jangan membocorkan ceritaku." Kata-kata ini benar-benar tenggelam oleh raungan binatang buas yang menghancurkan bumi, sehingga baik orang tua buta maupun Sue Ye tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Tapi, jauh di dalam lembah, raksasa itu sepertinya mendengarnya, dan tiba-tiba menghentikan omannya. Kemudian, sosok besarnya yang tak terbayangkan menghilang ke kedalaman kabut sedikit demi sedikit, dan semuanya kembali ke ketenangan sebelumnya. Orang-orang kuat di Balai Mengpo di daerah terdekat semuanya merasa lega, dan tubuh serta pikiran mereka yang awalnya tegang menjadi rileks. Hanya Sue Ye yang menatap Su Yi tanpa sadar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. My Novel, First Immortal of the Sword Chapter 775. Sebelumnya, raungan Abyssal Beast mengguncang langit, menyebabkan banyak pergerakan. Dalam sekejap mata, Abyss Beast menghilang, yang tidak diragukan lagi tidak normal. Dan Sue Ye baru saja menyadari bahwa sebelum monster dari Abyss terdiam, bibir Su Yi terbuka, seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan monster dari Abyss dan mengatakan sesuatu. Penemuan seperti itu membuat Sue Ye gemetar entah kenapa. Mungkinkah alasan mengapa Abyssal Beast diganggu sebelumnya benar-benar karena merasakan kedatangan Su Yi dan menyapa orang ini? Jika demikian, apa yang dikatakan Su Yi sebelumnya yang membuat Abyss Beast menghilang lagi? Sue Ye merasa sedikit bingung dan bertanya-tanya apakah dia terlalu banyak berpikir. Tapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa apakah itu kemunculan atau hilangnya Abyssal Beast, itu pasti tidak dapat dipisahkan dari Su Yi. Cepat, kirim seseorang ke pintu masuk Gua Dewa Wangchuan untuk melihatnya. Selain itu, cepat laporkan masalah ini ke High Priest,
minta High Priest mengambil tindakan, berkomunikasi dengan Beast of the Abyss, dan selidiki alasan perubahan sebelumnya. Yang lain, tolong mundur. Di kejauhan di kehampaan, seseorang dari generasi yang lebih tua dengan cepat memberi perintah. Segera, orang-orang kuat dari Balai Mengpo yang mendengar berita itu semuanya bubar satu demi satu. Sue Ye menstabilkan pikirannya dan membawa Suyi dan lelaki tua buta itu untuk melanjutkan sepanjang jembatan giok menuju puncak Kyuxia. Di tengah jalan, dia menjadi sangat pendiam. Tidak peduli apa, selama sekte berkomunikasi dengan binatang buas, kita pasti bisa mengetahui alasan gerakan tadi. Sue Ye diam-diam berkata, dengan cara ini, dapat dinilai apakah gerakan ini terkait dengan Suyi. Dia tahu betul bahwa jika dia melaporkan spekulasi tadi ke sekte, tidak banyak orang yang akan mempercayainya. Puncak musim gugur. Di gunung yang curam, paviliun dibangun, awannya seperti api, auranya lebat, pepohonan purba adalah hutan, dan pemandangannya sangat indah. Kalian berdua, tolong istirahat di sini sebentar. Segera, Sue Ye membawa Suyi dan lelaki tua buta itu ke sebuah paviliun dekat tebing, membuat beberapa pengaturan, dan pergi. Tata letak paviliun sederhana dan elegan. Tempat ini sama seperti sebelumnya, tidak banyak yang berubah. Suyi datang ke lantai 2 paviliun di pagar, duduk di kursi rotan, dan bersantai dengan malas. Di kehidupan sebelumnya, dia pernah mengembara ke dunia bawah dan menyelamatkan seorang pria bernama Yun Ziying di kedalaman laut yang pahit. Orang ini adalah Kaisar Xuan Ziming, utusan Balai Mengpo untuk menyeberangi sungai. Saat itu, Yun Ziying sedang bertarung dengan binatang dunia bawah, yang baru saja dewasa, sehingga dia terluka parah. Jika bukan karena Suyi yang kebetulan lewat, orang ini pasti sudah mati. Pada saat itulah Suyi membantu Yun Ziying untuk menekan abis bis. Sebagai rasa terima kasih, di tahun-tahun berikutnya, Yun Ziying mengundang Suyi untuk menjadi tamu di Gunung Naihe. Karena itu, kembalinya Suyi ke Naihe Sensan hari ini tidak berbeda dengan mengunjungi kembali tempat lama. Tuan Su, Xiao Lao sedikit khawatir tentang satu hal. Orang tua buta itu melangkah maju dan berkata dengan suara rendah, orang-orang di Aula Mengpo jelas bertekad untuk memenangkan benih Changqing. Dan dengan kembalinya 9 pendeta kurban, orang tua di Aula Mengpo pasti akan tahu benih Changqing. Terserah kamu, jika mereka memiliki pemikiran lain di benak mereka, itu tidak baik. Su Ying bersenandung, dan berkata, ini memang masalah, pengorbanan Jiu dan Cui Jingyan pasti akan mencoba membujuk mereka, tetapi mereka mungkin tidak dapat membujuk orang-orang tua itu. Orang tua buta itu menghela nafas lega, hanya untuk menyadari bahwa Su Yi juga menyadari masalah ini. Dia segera menyarankan, Tuan Su, mengapa kita tidak pergi sekarang? Kalau tidak, di situs istana Mengpo mereka, jika terjadi kecelakaan, kita tidak akan berbeda dengan burung di dalam sangkar. Su Yi tersenyum dan berkata, apa yang membuatmu panik? Langit masih belum runtuh, belum terlambat untuk berpikir untuk pergi ketika aku pergi ke Gua Dewa Wang Chuan malam ini. Gua Dewa Sungai yang terlupakan. Orang tua buta itu terkejut, itu adalah tempat terlarang di istana Mengpo. Dan ada binatang buas yang menjaga pintu masuk. Bagaimana Anda bisa pergi ke tempat itu? Tapi segera, lelaki tua buta itu sepertinya menyadari sesuatu dan kehilangan suaranya. Tuan Su, alasan mengapa Abyssal Beast diganggu sebelumnya, apakah itu benar-benar ada hubungannya denganmu? Su Yi berkata dengan linglung, bukankah aku mengatakannya, itu hanya menyapaku. Orang tua buta itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini. Su Yi melambaikan tangannya dan berkata, aku tahu kamu memiliki banyak keraguan di hatimu, tetapi kamu secara bertahap akan mengerti di masa depan. Orang buta tua itu mengangguk dan bertanya, Tuan Su, apa rencanamu di masa depan? Netherworld benar-benar berbeda dari benua Changqing. Seperti Istana Mengpo, Istana Huangquan, 6 Daosi, 9 keluarga kerajaan Nether dan sebagainya. Selain itu, ada banyak tempat berbahaya dan terlarang. Di antara mereka, hanya lautan penderitaan yang dikenal sebagai, tidak ada ujung dan tidak ada pantai, dan yang abadi sulit untuk diseberangi. Dan ini hanyalah puncak gunung es dari dunia bawah. Hantu yang sebenarnya adalah karakter dari alam kaisar, yang tidak dapat ditebak atau diukur. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika Anda berkeliaran di dunia bawah seperti lalat tanpa kepala, Anda adalah seorang raja, dan kemungkinan besar Anda akan tersesat dalam penjelajahan Anda. Aku berencana pergi ke keluarga Cui dulu, kata Su Yi dengan santai. Alasan dia kembali ke dunia bawah kali ini adalah untuk mendapatkan kembali beberapa hal yang tertinggal di kehidupan sebelumnya. Yang kedua adalah membuat beberapa persiapan untuk kembali ke alam liar Kyushu di masa depan. Tentunya yang terpenting adalah terkait dengan latihan. Meskipun benua Changqing telah menghadirkan dunia yang indah, sumber Changqing telah benar-benar menghilang, yang berarti tidak ada kesempatan untuk membuktikan kerajaan kaisar saat berkultivasi di benua Changqing. Dan kekuatan aturan Zutian di tanah bawah sudah cukup untuk memuaskan kultivasi kaisar yang kuat, jadi tentu saja Su Yi tidak perlu khawatir dengan kultivasi selanjutnya. Adapun keputusan Su Yi untuk pergi ke keluarga Cui terkait dengan pesan pada Liontin Giok di tubuh Cui Jingyan.
Tulisan tangan di liontin giok ditinggalkan oleh penguasa Ming Zun Cui Longxiang. Old Monster Su, akan ada perubahan drastis di benua Nether. Aku harus pergi ke kedalaman laut yang pahit, dan aku tidak tahu apakah aku bisa kembali hidup-hidup. Ini adalah kalimat pertama dari pesan tersebut. Sejak di benua Changqing, Su Yi belajar dari Jiu Jiji bahwa dalam beberapa tahun terakhir, satu-satunya hal di dunia bawah yang dapat disebut menghancurkan dunia adalah lautan kepahitan yang dalam. Di sana, sebuah kapal hitam misterius muncul. Siapapun yang melihat kapal ini, tidak peduli seberapa tinggi atau rendahnya, akan merasa aneh. Menghilang dari udara tipis. Kejadian ini telah menarik perhatian kekuatan dunia, dan juga banyak rumor terkait kapal dunia bawah hitam ini, yang sebagian besar tidak masuk akal. Sejauh ini, belum ada yang mengetahui penampakan, asal-usul, serta bahaya dan rahasia kapal hitam tersebut. Karena kejadian ini, Su Yi berspekulasi bahwa, perubahan dramatis, yang akan datang yang disebutkan oleh Cui Longxiang, serta alasan mengapa dia pergi ke Laut Kepahitan, kemungkinan besar terkait dengan kapal dunia bawah hitam ini. Selain itu, Cui Longxiang juga mengingatkan dalam pesan Yu Pei bahwa jika Su Yi kembali ke dunia bawah, apapun yang terjadi, jangan ungkapkan identitasnya. Karena menurut Cui Longxiang, tempat bawah hari ini berbeda dari masa lalu. Apa bedanya? Su Yi belum tahu. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk pergi jalan-jalan ke keluarga Cui. Lagi pula, Cui Longxiang tidak mungkin meninggalkan beberapa pendukung sebelum menuju ke Laut Kepahitan. Keluarga Cui, orang buta tua itu mengangguk. Dikabarkan bahwa dahulu kala, keluarga Cui adalah penguasa, 6 daosi dunia bawah, yang mengendalikan hukum dan keputusan kriminal. Kemudian, dengan jatuhnya, Yin Chao Difu, raksasa yang terdiri dari banyak kekuatan kuno, 6 daosi juga runtuh. Meski begitu, keluarga Cui masih menjadi salah satu kekuatan kuno teratas di dunia bawah. Di Netherworld hari ini, wilayah yang luas dan tak terbatas itu dibagi menjadi 6 domain dan 13 alam. Sebuah domain sebanding dengan ukuran dunia. Di antaranya, tempat Balai Mengpo terletak di wilayah Wangchuan. Kota Ziluo, tempat tinggal keluarga Cui terletak di 6 kerajaan. Ini adalah kota yang sangat kuno, yang sejarahnya dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Domain sungai yang terlupakan dan alam 6 alam tampaknya berdekatan satu sama lain, tetapi sebenarnya mereka sangat jauh. Namun, tidak seperti benua Changqing, ada susunan teleportasi di 6 domain dunia bawah. Melalui susunan teleportasi, seseorang dapat dengan cepat melakukan perjalanan antar domain. Hari sudah mendekati malam. Cui Jingyan datang sendiri. Tapi ada kesuraman yang melekat dalam ekspresinya. Tuan Muda Su, saya harus mengingatkan Anda tentang sesuatu. Begitu saya melihat Su Yi, Cui Jingyan berkata terus terang, sekelompok kecil orang tua di istana Mengpo saya, yang terobsesi dengan benih hijau dalam diri Anda, kemungkinan besar akan mendatangi Anda. Ayo mengobrol. Su Yi tertawa dan bercanda, dalam kapasitasmu, tidak bisakah kamu membujuk orang-orang tua itu? Cui Jingyan sedikit mengernyit, dan kemudian berkata dengan tertekan, apa identitas saya, di mata orang-orang tua yang telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui, saya hanyalah seorang junior. Camkan nasihat saya. Setelah jeda, dia menghela nafas dan berkata, jika itu hanya hal biasa, mereka akan menjual wajahku, tetapi biji hijau ini berbeda, ini adalah dunia vitalitas sumbernya kental, dan itu juga merupakan ciptaan yang tak tertandingi di dunia bawah ini, dan orang-orang tua itu, bagaimana mungkin mereka tidak ngiler? Su Yi mengangguk dan berkata dengan tidak percaya, tidak mengherankan jika ini diharapkan. Cui Jingyan, dia tiba-tiba menemukan bahwa bahkan di situs istana Mengpo mereka, setelah mendengar berita buruk seperti itu, Su Yi tidak gugup sama sekali, santai seolah tidak terjadi apa-apa. My Novel, First Immortal of the Sword Chapter 776. Cui Jingyan hanya bisa berkata, Tuan Muda Su, apakah Anda tidak takut sama sekali? Ini Gunung Suci Naihe, dan ada lebih dari satu raja. Dalam keadaan seperti itu, siapapun yang mengetahui kabar buruk ini akan berada di pin dan jarum. Tapi Su Yi masih terlihat tenang dan tidak tergerak. Su Yi tersenyum, apakah ada gunanya takut? Cui Jingyan menggigit bibirnya yang kemerahan, dan segera berkata dengan nada meminta maaf, ketika saya membujuk orang-orang tua itu sebelumnya, saya tidak mengungkapkan liontin giok di tubuh saya. Dengan kata lain, kecuali aku, Jiu Sai dan Sueye, tidak ada orang lain di sekte yang tahu bahwa kamulah yang dihargai oleh leluhurku. Menurutnya, jika rahasia ini bocor, pasti akan membuat orang-orang tua di sekte itu terkekang. Tapi dia tidak bisa. Rahasia adalah rahasia karena tidak dapat dipublikasikan. Membiarkan Jiu Sacrifice dan Sueye mengetahui hal ini telah membuat Cui Jingyan merasa sedikit gelisah, khawatir dia akan dihukum oleh leluhurnya di masa depan. Cui Jingyan, Su Yi sangat pengertian, tapi itu membuatnya merasa lebih malu. Gadis itu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, baiklah, aku berjanji apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu menemui kejadian tak terduga di istana Mengpo. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata,
kamu masih tidak ingin bergaul? Jika tidak, bagaimana kamu akan berdiri di istana Mengpo di masa depan? Cui Jingyan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan pulang saja jika ini masalah besar. Su Yi tidak bisa menahan tawa, dia bisa melihat bahwa mungkin karena Cui Longxiang, gadis itu mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Bahkan, jangan ragu untuk melawan sekte tersebut. Namun, Su Yi tidak ingin perempuan terlibat. Dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, kamu mengatakan bahwa ada sekelompok kecil orang tua yang terobsesi dengan benih cangking, apa identitas dan basis kultivasi mereka? Cui Jingyan berpikir sejenak, dan berkata, orang tua yang dipimpin oleh pendeta tinggi dan 3 pengorbanan semuanya adalah kaisar dari alam Xuanzhao. Kultivasi, dan master dari High Priest adalah tetua tertinggi kedua, Feng Qi, bernama Flaming Spirit Emperor, yang telah memasuki alam misterius sejak lama. Di Aula Mengpo hari ini, ada 3 utusan penyeberangan sungai yang benar-benar memegang posisi, Penatua Taisang, dan bertanggung jawab atas urusan sekte. Masing-masing ada di alam kekaisaran. Tapi di Balai Mengpo, ada 9 utusan di seberang sungai. Selain 3 orang yang memegang jabatan Penatua tertinggi, ada 6 orang lainnya yang mengasingkan diri atau berkeliling dunia, dan sudah lama berhenti membicarakan urusan dunia. Kecuali sekte itu terancam kehancuran, 6 utusan penyeberangan sungai yang mirip fosil hidup tidak akan pernah muncul. Ini normal, khusus untuk para kaisar, untuk mempelajari metode Dao dan menyimpulkan Dao, setiap retret membutuhkan waktu ribuan tahun. Bagaimana hal-hal biasa bisa terlihat di mata mereka? Situasi seperti itu sangat umum di garis kekaisaran. Bagaimana sikap orang lain? Su Yi bertanya. Di mana ada orang, ada konflik. Ini terutama berlaku di dunia praktik. Di dalam klan dan kekuatan besar, untuk mencari otoritas yang lebih tinggi dan lebih banyak sumber daya untuk latihan, seringkali ada banyak persaingan yang kejam. Taoisme kekaisaran seperti Balai Mengpo, interiornya. Itu tidak bisa monolitik, dan tidak bisa hanya memiliki satu suara. Cui Jingyan menghela nafas pelan, sekarang kepala aula dan tetua agung tidak ada di sekte, dan tetua kedua sudah mulai mundur sejak tahun lalu. Dikatakan bahwa dia ingin memurnikan sepanci pil obat. Tidak pergerakan. Dan tetua ketiga Taisang sedang bertemu dengan master dan magang, dan dia tidak punya waktu untuk memperhatikan masalah ini untuk saat ini. Saat ini, Imam besar bertanggung jawab atas semua urusan sekte, dan sikapnya sulit dipengaruhi oleh orang lain. Setelah mendengarkan, Su Yi mengangguk dan berkata, saya mengerti. Cui Jingyan ragu sejenak, lalu menyarankan, Tuan Muda Su, bagaimana kalau, aku akan membawamu pergi diam-diam sekarang. Pria tua buta yang tadinya mendengarkan tiba-tiba tergerak. Jika Anda dapat meninggalkan Balai Mengpo sesegera mungkin, itu akan lebih baik. Tapi melihat Su Yi tersenyum, dia berkata, apakah kamu percaya, ketika kamu datang menemuiku, Imam besar sudah siap? Mata indah Cui Jingyan sedikit menyipit. Su Yi melanjutkan, saya bahkan yakin bahwa ketika lelaki tua buta itu dan saya pergi, Imam besar akan menyusul secepat mungkin. Kalau begitu, mengapa Anda pergi? Cui Jingyan Yurong Mingming tidak yakin, dan berkata, tapi, jika kamu tetap tinggal, bukankah akan lebih berbahaya? Ini adalah situs istana Mengpo. Su Yi berkata dengan ringan, di mata orang lain, tempat ini mungkin adalah kolam naga dan sarang harimau, tapi menurutku, tidak jauh berbeda dengan tempat lain di dunia. Berbicara, dia mengeluarkan kendi dan menyesapnya, melihat keluar jendela, senja sudah gelap dan malam akan datang. Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak akan pergi sekarang jika dia ingin mengunjungi gua Dewa Sungai yang terlupakan. Tetapi melihat Cui Jingyan menggosok rambutnya dengan susah payah, dia bergumam, di benua Changqing, tidak ada kaisar, kamu secara alami dapat dihormati di dunia dengan perilakumu, tetapi ini adalah akhirat, apa itu? Sen-san, bagaimana bisa kamu begitu berani? Kamu tidak berani mengambil Mengpo Hall di matamu. Gadis itu terlihat mudah tersinggung. Su Yi merasa geli dan berkata, oke, aku bukan gadis kecil yang perlu dikhawatirkan. Cui Jingyan sangat marah, menatap matanya yang indah, dan berkata dengan marah, siapa yang masih muda? Kamu mungkin tidak setua aku. Juga, aku tidak mengkhawatirkanmu, aku tidak ingin leluhurku peduli padamu. Orang yang mati di gunung dewa-dewa ini. Apa itu kecantikan? Itu adalah amarah, dan semuanya indah. Penampilan Cui Jingyan saat ini dengan jelas mencerminkan hal ini. Lupakan saja, aku akan pergi ke tetua ketiga Taisang untuk membicarakan hal ini. Dahulu kala, dia adalah adik laki-laki dan perempuan dari ibuku. Kupikir dia tidak akan memberiku wajah. Berbicara, Cui Jingyan menoleh dengan marah dan pergi. Pria tua buta itu hanya bisa menghela nafas, gadis Jingyan ini benar-benar baik hati. Su Yi mengangguk dan berkata, gadis ini memang berbeda dari kakeknya. Jika Cui Long, seperti rubah tua itu, menghadapi hal seperti itu, dia akan menghindarinya, bersuka cita atas kemalangan dan bersiap untuk menonton kesenangan. Pria buta tua itu terlihat aneh dan tidak menjawab pertanyaan dengan bijak. Dia tidak berpikir dia memenuhi syarat untuk menghakimi orang Ming Sun secara sewenang-wenang. Pada saat ini,
langkah kaki terdengar dari kejauhan. Bisakah Suyi ada di sini? Seorang wanita mengenakan jubah Tao dengan temperamen dingin datang. Sambil berbicara, dia berjalan ke loteng tanpa persetujuan. Ketika dia melihat wanita ini, lelaki tua buta itu membeku, wajahnya tiba-tiba berubah, seorang kaisar. Apa, Suyi masih duduk di kursi rotan, menatap tamu tak diundang ini. Penampilan wanita itu cukup menonjol, sosoknya ramping dan tinggi, meski mengenakan jubah polos, tanpa modifikasi, tetap tidak berkurang. Cantik, namun, napasnya sangat dingin, temperamennya menyendiri, dan matanya melihat ke depan, mengungkapkan ketidakpedulian yang menyendiri dan mendominasi. Ini juga membuat orang merasakan penindasan saat menghadapinya. Seperti orang tua buta, seluruh tubuhnya tidak bisa tidak tegang dan pikirannya tertekan. Ini bukan kepengecutan, tapi keadaan represi. Namun, Suyi sepertinya tidak sadar. Keadaan pikiran dan jiwanya memiliki pengalaman hidup sebelumnya, dan tidak akan terpengaruh. Melihat Suyi duduk di kursi rotan, dia tidak berniat bangun dan memberi hormat. Wanita berjubah Tao sedikit mengernyit, tapi dia tidak marah. Dia berkata terus terang, nama saya Yuan Lining, dan saya memegang posisi pengorbanan ketiga di Aula Mengpo. Sebelum Jingyan ingin datang, saya memberitahu Anda bahwa sikap Aula Mengpo kami, saya tidak tahu bagaimana pendapat Anda tentang dia. 3 pengorbanan di Balai Mengpo. Pria buta tua itu segera bereaksi. Cui Jingyan telah mengatakan sebelumnya bahwa di Aula Mengpo, orang-orang yang tidak pernah melupakan benih Changqing adalah sekelompok kecil tokoh senior yang dipimpin oleh pendeta tinggi dan 3 pendeta korban. Dunia memanggilnya, Ice Flame Emperor. Bagi Suyi, baik Yuan Lining maupun High Priest Gu Zongsun belum pernah mendengarnya di kehidupan sebelumnya. Tidak diragukan lagi, ketika dia mengembara di dunia bawah di kehidupan sebelumnya, keduanya jauh dari membuktikan Tao dan menjadi kaisar. Setelah berpikir sejenak, Suyi berkata dengan serius, saya pikir lebih baik bagi Anda untuk menghilangkan keserakahan di hati Anda, jika tidak, Anda hanya akan menyebabkan bencana bagi diri Anda sendiri. Yuan Lining, dia tidak pernah membayangkan bahwa dalam keadaan seperti itu, seorang pemuda dari benua Changqing akan berani berbicara dengannya seperti ini. Bahkan ancaman, apakah dia tidak tahu, apa kaisar seperti langit, tidak bisa difitnah. Mata Yuan Lining menjadi semakin dingin, dan berkata, ketika saya datang, Imam Besar pernah menginstruksikan, di wajah Jingyan, jangan terlalu mempermalukan Anda, dan berjanji, selama Anda bersedia mengambil inisiatif untuk menyajikan benih langit biru, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di Istana Mengpo. Setelah jeda, dia melanjutkan, sejauh yang kami tahu, ini adalah pertama kalinya teman kecilmu datang ke dunia bawah, dan dia tidak berdaya. Jika teman kecil itu mau, Aula Mengpo saya bersedia menerima milikmu yang sebenarnya, murid. Suyi menyela, tidak ada ruang untuk negosiasi mengenai masalah ini. Sebagai seorang kaisar, ini adalah pertama kalinya Yuan Lining disela dengan kasar oleh seorang pemuda dalam fase roh, dan rasa dingin muncul di matanya. Anak muda, jangan bilang aku menggertak yang kecil, aku bisa memberimu kesempatan lagi. Nada Yuan Lining dingin dan tegas, jika kamu masih terobsesi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ketika dia berbicara, paksaan tak terlihat diam-diam meresapi tubuh Yuan Lining, dan lelaki tua buta itu ngeri, seperti jatuh ke dalam gua es, wajahnya berubah. Suyi sedang duduk di sana, dan berkata dengan penuh minat, sungguh, kenapa kamu tidak sopan dan tunjukkan padaku. Wanita di depannya adalah seorang kaisar yang baru saja diberitakan. Dan peran seperti itu tidak diragukan lagi sangat menarik bagi Suyi. Perlu dicatat bahwa sejak di benua Changqing, dia telah dihormati di jalur jalan spiritual, dan menempatkan tujuan duel yang layak di alam Xuanzhao. Dan Yuan Lining ini tidak diragukan lagi adalah lawan yang sangat cocok. Bahkan tanpa kekacauan ini, Suyi mau tidak mau ingin belajar satu atau dua hal dengan pihak lain. Pada saat ini, kata-kata provokatif Suyi benar-benar membuat marah Yuan Lining. Suasana seluruh pavilion tiba-tiba menjadi tertekan dan dingin. Jika udara membeku. My Novel. First Immortal of the Sword Chapter 777. Puncak sore. Di sebuah gua. Ngomong-ngomong, aku harap sesama Taois menyimpan rahasia tentang aku dan muridku Wang Ting. Pria tua berjubah Tao itu memiliki suara yang lembut, rendah hati dan sopan. Lu Changming, yang duduk di seberangnya, membungkukkan tangannya dengan kagum, dan dengan senang hati setuju, Kakak Dao, jangan khawatir, aku tidak akan mengungkapkan sedikit pun tentang masalah ini. Dia memiliki sosok kurus, janggut abu-abu, dan rongga mata cekung. Di dunia bawah, itu juga merupakan monster kekaisaran tua yang berbasis di puncak dunia, dengan Taoisme di tingkat dunia bawah misterius. Namun saat berhadapan dengan lelaki tua berjubah Tao, Lu Changming, kaisar yang bisa membuat Wang Chuanyu bergetar 3 kali dengan menghentakkan kakinya, memiliki sentuhan rasa hormat. Terima kasih. Pria tua berjubah Tao itu tersenyum. Lu Changming tersenyum dan berkata, Kakak Dao terlalu sopan. Pada saat ini, suara manis dan menyenangkan terdengar di luar gua. Paman Si, jika kamu tidak melihatku lagi, aku akan masuk.
Suara itu memiliki sedikit kecemasan. Lu Changming sedikit mengernyit, dan segera merasa tidak berdaya, dan berkata kepada lelaki tua berjubah Tao dengan senyum masam, Kakak Dao, maafkan aku, gadis di luar gua adalah putri dari kepala klan Cui, adikku. Jika Anda benar-benar peduli dengan senioritas, Lu Changming hanya dapat dianggap sebagai paman Cui Jingyan. Namun, Cui Jingyan berkultivasi di kuil Mengpo, dan itu adalah identitas dari murid sejati, dan tidak pantas menyebut Lu Changming sebagai seorang guru. Kebingungan generasi semacam ini sangat umum di dunia praktik. Secara umum, dalam kesempatan yang berbeda, itu berbeda. Mendengar ini, lelaki tua berjubah Tao tidak bisa menahan senyum dan mengerti, saya tahu gadis itu. Ketika saya kembali dari benua Changqing kali ini, saya sudah mengenali identitasnya. Setelah jeda, dia berkata, rekan Taois, biarkan dia masuk. Lu Changming mengangguk dan mengangkat tangannya untuk menghilangkan formasi terlarang yang menutupi gua. Set. Hampir seketika, sosok Anggun Cui Jingyan menyerbu masuk. Gadis itu buru-buru berkata, Tuan Paman, hal besar itu buruk. Jika Anda tidak muncul lagi, Aula Mengpo kami pasti akan menyebabkan bencana besar. Lu Changming berkata dengan tercengang, apa yang terjadi? Membuatmu sangat cemas, mari kita dengarkan. Cui Jingyan melirik lelaki tua berjubah Tao dan tuan muda serta magang berjubah putih, dan berkata, apakah mereka harus menghindarinya? Lu Changming memarahi, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Anda dapat mengatakannya secara langsung, Anda tidak perlu menutupinya. Cui Jingyan mendengus dan berkata, karena paman tidak takut dipermalukan, maka aku akan mengatakannya. Malu, kelopak mata Lu Changming berkedut tanpa terasa. Pria tua berjubah itu berpikir, seolah-olah dia telah menebak sesuatu secara samar. Melihat bibir kemerahan Cui Jingyan terbuka dengan ringan, dia dengan cepat menjelaskan kepada pendeta tinggi, 3 pendeta korban dan lainnya yang mencoba untuk mendapatkan benih biru di tubuh Sui. Setelah mendengarkan, Lu Changming mengerutkan kening dan terlihat sedikit tidak nyaman. Di wilayah mereka sendiri, untuk mengambil kesempatan dari generasi muda benua Changqing, ini sungguh memalukan. Jika menyebar, reputasi Balai Mengpo akan rusak. Hal yang memalukan adalah lelaki tua berjubah Tao dan muridnya mendengarnya dengan jelas. Melihat Cui Jingyan lagi, matanya sedikit sombong, yang membuat Lu Changming segera mengerti bahwa gadis ini jelas sengaja melakukannya. Dia awalnya memiliki kesempatan untuk memberitahu dirinya sendiri melalui transmisi suara, tetapi dia tidak melakukannya. Jelas bahwa dia harus menggunakan metode ini untuk membuat dirinya sendiri harus maju untuk memecahkan masalah ini. Suasana agak membosankan untuk sementara waktu. Tetapi saya melihat lelaki tua berjubah Tao itu mempertimbangkan dan berkata, teman Taois, menurut saya, rekan Taois Su itu pasti bukan orang biasa, apalagi memperlakukannya sebagai biksu spiritual. Menurut saya, itu bukan jika Anda mau untuk membuat Mengpo Hall bermusuhan dengannya karena benih hijau, melakukan itu akan lebih banyak merugikan daripada kebaikan. Dia terlihat serius dan khusyuk, dan arti dari kata-katanya membuat Lu Changming merasa kaget dan menyadari ada yang tidak beres. Perhatikan, dengan pemahamannya tentang lelaki tua berjubah Tao, dia tidak akan pernah membidik apapun. Lu Changming segera bertanya, saudara Taois, mungkinkah putra ini memiliki latar belakang yang bagus? Dia tidak terlalu peduli dengan permintaan Cui Jingyan, tetapi dia tidak peduli dengan nasihat dari lelaki tua berjubah Tao itu. Pria tua berjubah Tao bertanya balik, rekan Taois, izinkan saya bertanya satu hal lagi, apakah reputasi Aula Mengpo lebih penting, atau benih biru Asure? Lu Changming kehilangan kata-kata, dan ekspresinya tidak pasti. Di belakang imam besar dan 3 imam korban, berdiri sesepuh kedua, Flaming Spirit Emperor, Feng Qi. Jika tidak perlu, Lu Changming tidak ingin terlibat. Namun sikap lelaki tua berjubah Tao itu membuatnya sadar bahwa identitas Su Yi kemungkinan besar aneh. Tuan Paman, buat keputusan cepat. Cui Jingyan berkata dengan cemas, sudah lama sekali, dan akan sulit untuk menghentikannya. Lu Changming menarik napas dalam-dalam dan berkata, lupakan saja, karena aku tahu tentang hal-hal ini, aku harus menghentikannya apapun yang terjadi. Cui Jingyan segera tersenyum dan berkata, itu masih paman yang paling bijaksana. Pria tua berjubah Tao berdiri dan berkata, ayo pergi, aku akan pergi melihat-lihat denganmu. Ngomong-ngomong, aku juga punya kesempatan bertemu dengan sesama Tao itu dan mengenalnya sekali. Kamu tidak bisa berdiri diam di lumpur. Mata Lu Changming tiba-tiba menyipit, dan dia berkata, ini, bagaimana saya bisa menyusahkan saudara Taois, saya bisa menyelesaikannya sendiri. Lu Changming tercengang dan berkata dengan tidak percaya, Kakak Dao, aku di sini untuk membantunya mengatasi bahaya, apakah dia masih berani peduli padaku? Pria tua berjubah Tao itu mengerutkan alisnya tanpa terlihat, dan berkata dengan acuh tak acuh, istana Mengpo Anda yang melakukan kesalahan, bukankah Anda bermaksud membuat pihak lain berterima kasih? Setelah jeda, dia menghela nafas ringan, demi persahabatan antara kamu dan aku, sebaiknya aku mengatakannya terus terang, jika itu aku tidak ingin memprovokasi Dao Yousu dengan mudah. Peran
Jika kamu memperlakukannya seperti seorang junior, dan memperlakukannya seperti biksu spiritual dari benua Changqing, urusan hari ini, aku khawatir itu tidak akan baik sama sekali. Wang Ting, mari kita lihat sesama Taois Su. Setelah mengatakan itu, lelaki tua berjubah Tao berjalan menuju luar gua. Penampilan Lu Changming membuatnya sedikit kecewa, tapi memikirkan reaksi pihak lain itu normal. Lagi pula, ini adalah Gunung Suci Naihe, situs Balai Mengpo. Dan Lu Changming tidak tahu betapa misterius dan anehnya Su Yi. Sebagai seorang kaisar, wajar baginya untuk tidak menempatkan seorang biksu spiritual di matanya. Saudara Taois, dia adalah eksistensi yang sangat kuat, sayang sekali dia tidak ingin memprovokasi bocah itu dengan mudah. Lu Changming akhirnya menyadari keseriusan masalahnya, dan tidak berani ragu lagi, dan berkata, Jingyan, ayo pergi ke puncak Yuxia dan temui Sudao yang ramah untuk mengobrol. Bagus. Cui Jingyan menolak. Dia memiliki pemandangan yang indah dari semua ini, dan dia penuh dengan emosi di dalam hatinya. Dalam analisis terakhir, dia masih harus memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi untuk dapat berbicara dengan para tetua seperti Lu Changming. Latar belakangnya juga mulia dan luar biasa, tetapi bagaimana mungkin dia tidak tahu, jika tidak ada lelaki tua berjubah hari ini, Lu Changming tidak akan menyetujui masalah ini dengan begitu bahagia. Puncak musim gugur. Di paviliun, Yuan Lining, yang benar-benar kesal, memiliki aura turbulen di sekujur tubuhnya, seperti gelombang pasang surut, menekan ruang untuk memutar dan mengacaukan. Kaisar sangat marah dan dunia terbalik. Meskipun Yuan Lining telah mencoba yang terbaik untuk menahan amarahnya, kekuatannya masih cukup kuat untuk membuat para pembudidaya di dunia ini putus asa. Su Yi duduk di sana dengan damai, dengan hanya sepasang mata yang dalam, niat bertarung yang tak terbendung melonjak. Tetapi pada saat ini, suara cepat terdengar. 3 pengorbanan untuk menenangkan diri. Suara itu masih bergema, dan 9 pendeta kurus sudah masuk. Su Yi sedikit mengernyit. Yuan Lining juga tampak sedikit tidak senang. Melihat keringat dingin di dahi Jiuji, dia membujuk, Sanji, Dao Yousu adalah tamu kuil Mengpo kita, dan hubungannya dengan Jingyan juga sangat baik. Jika kamu melakukannya, Yuan Lining menyela dengan suara dingin, 9 pengorbanan berencana untuk mengajariku melakukan sesuatu. Hal ini membuat 9 pendeta korban merasa sangat tertindas, tubuh mereka kaku, dan kata-kata yang penuh dengan kata-kata ditelan ke dalam perut mereka. Dia bisa melihat bahwa jika dia berani mengatakan lebih banyak, Yuan Lining pasti tidak akan meninggalkan simpati untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain, dengan identitasnya, kali ini Yuan Lining tidak bisa dibujuk sama sekali. Apa yang kamu lakukan di sini? Mundur. Su Yi menghela nafas. Ketika dia berbicara, dia berdiri, menunjuk keluar paviliun, dan berkata kepada Yuan Lining, pergilah keluar, aku akan mengajarimu melakukan sesuatu. Siapa yang berani membayangkan bahwa seorang pemuda di alam spiritual berani mengajarinya seorang kaisar seperti itu untuk melakukan sesuatu? Perilaku seperti ini benar-benar arogan hingga tak tertandingi. Ke-9 pendeta korban juga lamban di sana, sepertinya mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Oke, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kamu, si kecil seperti semut, bisa mengajariku melakukan sesuatu. Mengambil napas dalam-dalam, Yuan Lining berbalik dan berjalan keluar paviliun. Dia diam-diam kejam, kali ini dia harus merawat pemuda yang kurang ajar dan sombong ini. Tapi ketika dia baru saja tiba di gerbang paviliun, Yuan Lining tidak bisa menahan cemberut. Di kejauhan, beberapa sosok datang dengan tergesa-gesa. Dia dipimpin oleh penatua tertinggi ketiga Lu Changming. Selain Lu Changming, pasangan master dan magang serta Cui Jingyan juga mengikuti. Melihat ini, Su Yi juga terdiam beberapa saat. Cui Jingyan, gadis ini, sebenarnya mengundang penyelamatan, tapi kuncinya adalah dia tidak membutuhkannya sama sekali. Lebih dari itu, kedatangan Cui Jingyan dan yang lainnya kemungkinan besar akan merusak minatnya, tidak memberinya kesempatan untuk berdiskusi dengan kaisar seperti Yuan Lining. Ke-9 pendeta korban dan lelaki tua buta itu semuanya tampak lega. Variabelnya akhirnya ada di sini, dan konflik yang sangat berbahaya ini kemungkinan besar akan dihentikan. Tuan, mengapa kamu ada di sini? Yuan Lining bertanya. Wajah Lu Changming muram, dan dia memarahi, aku juga ingin bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Luar biasa. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.